Sebelum kita awali, maju dulu. Terus rapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki nasihat lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Kemudian kalian semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wa liqadai hajat wa hajatikum min ajli dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa nafa wa intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ketika anak saya mau berangkat tuh, saya tanya, katanya bab munada sudah selesai. Ya, oke, betul tidak? Oke, berarti kita tinggal melanjutkan tentang bab maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, kemudian bab mahfudatul asma, isim-isim yang dibaca JR, dan bab idofat. Kalau 4 bab sudah selesai semuanya, berarti sudah tamat kajian hari ini tentang bab-bab yang ada di kitab Amriti. Kita lanjut pada kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli li ajli. Ada enggak? Oke. Utawi iki bab martela akan maf'ul li ajli.
Wansib lan maca nasab sira, wansib lan maca nasab sira. Oh ya, ini baru pertemuan pertama kali ya. Terlebih dahulu saya mohon maaf, mohon maaf lahir dan batin. Kemarin belum kita melaksanakan Idul Fitri, belum halal bihalal. Tentunya banyak kata dan ungkapan yang selama setahun itu saya terutama menyampaikan dengan hal-hal yang kurang berkenan di hati, ya saya minta dimaafkan. Oke? Termasuk saya dalam melaksanakan tugas kadang-kadang nyuruh pengganti saya, yaitu anak saya tidak karena ada pekerjaan yang tidak bisa dapat saya laksanakan. Oleh karena itu saya menyuruh untuk menyampaikan materi. Sekali lagi saya minta dimaafkan. Lanjut, mengingat waktu ini udah agak sore, nanti jam 5. Wansib lan maca nasab sira al masdaro ing masdar. Artinya bacalah nasab oleh kalian kepada masdar. Kalau masdar itu kedudukannya kalimat yang keberapa dari tasrifan? Yang keberapa? Yang ketiga. Palayap ulupa lan. Itu. Jadi ternyata membuat maf'ul li ajli itu harus dengan masdar. Artinya, paham tidak? Harus dengan masdar. Tapi nanti ada ketentuan syaratnya untuk membentuk kalimat maf'ul li ajli. Istilahnya maf'ul li ajli disebut juga dengan maf'ul lah. Karena nanti masdar itu akan memberikan alasan kenapa satu pekerjaan dikerjakan. Nah, nanti penjelasannya dengan maf'ul li ajli atau maf'ul lah. Lah karena gitu. Jatuhnya gitu. Oke? Wansib lan maca nasab sira al masdaro ing masdar in ata lamun teka apa masdar. Lamun wis teka apa masdar bayanan krana mertelaaken. Bayanan krana mertelaaken. Mertelaaken apa? Menjelaskan apa? Li ilatil fi'li maring ilate fi'il. Alladzi kang silahe alladzi qad kana. Kang ana apa alladzi. Jatuh yang lapan setelah isim mausul disebut apa? Tes. Masih ingat tidak? Yang menjadi isim mausul apa? Lapad apa? Al-ladzi. Lah nanti kalimat yang jatuh setelah isim mausul disebut silah. Alhamdulillah berarti paham. Nanti akan memiliki apa? Akan memiliki apa? Akan memiliki domir ya. Ada yang nyebutin cuman diam-diam dia. Gitu. Harawas bajong. Ya. Gitu. Disebut dengan aid atau yang kembali kepada isim mausul. Ya, ingat. Nanti lafaz yang jatuh setelah isim mausul itu disebut ada kalanya berupa jumlah. Berupa jumlah. Nanti ada kalanya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Lah ini disebut kalau alladzi qad kana berarti jumlah fi'liyah. Oke? Alladzi kang qad kana wis
ana opo alladzi. Tah, opo alladzi itu disebut aid atau domir yang kembali. Ya. Paham tidak? Penjelasannya begini. Bacalah nasob an tan jaidan kemudian hubban haupan huznan. Itu nasob ya. Tidak huznun, tidak haupun, tapi nasob. Nasob itu bunyinya an haupan toma'an. Nah, paham tidak? Oke? Oke. Bacalah nasob kepada masdar kalau nanti masdarnya itu fungsinya bayanan. Apa bayanan? Menjelaskan. Menjelaskan pada apa? Pada alasan pekerjaan kenapa dikerjakan. Nah gitu. Kenapa pekerjaan itu dikerjakan? Oh hubban, karena saya mencintainya. Paham? Ya. Ngertos enggak? Halo. Ya, paham ya? Oke. Kenapa suatu pekerjaan dikerjakan? Nah itu namanya pekerjaannya. Contohnya apa? Contohnya begini. Darabtu, apa artinya? Darabtu, saya mukul. Kenapa pekerjaan memukul dikerjakan? Hubban, karena cinta. Min ridho illahi, saking ridho Allah. Paham ya? Jadi hubban itu masdar, kedudukannya menjadi maf'ul li ajli atau maf'ul lah. Maf'ul li ajli itu karena, lah itu karena pekerjaan dikerjakan. Ya, pekerjaan cinta itu dikerjakan karena pekerjaannya apa tadi? Pekerjaannya apa tadi? Memukul. Saya memukul pada si Zaid. Kenapa pekerjaan memukul dikerjakan? Nah itu maf'ul li ajli namanya. Karena hubban, rasa cinta, atau huznan, karena sedih. Kalau nanti suatu saat si Zaid melakukan kemusyrikan. Begitu. Makanya pekerjaannya adalah memukul li'ilatil fi'li, memberikan alasan pekerjaan kenapa dikerjakan. Itu masdar, fungsinya maf'ul li ajli. Paham ya? Oke. Nanti akan dibaca nasob. Lanjut. Wasartuhu lan utawi syarate masdar. Wasartuhu lan utawi syarate masdar iku ittihaduhu nunggale masdar ma'a amilihi serta amile masdar. Ma'a amili serta amile masdar. Syaratnya itu, syaratnya masdar, syaratnya maf'ul li ajli atau maf'ula itu harus ittihaduhu, ada dalam satu kebersamaan. Kenapa saya melakukan pekerjaan? Itu darabtu namanya amil, ma'amili, ada dalam satu. Hubban itu hubban beserta darabtu itu adalah ada dalam satu wadah, ada dalam satu kesatuan. Pekerjaan dilakukan itu karena takut atau karena sedih atau karena bahagia. Ya. Bukan berarti benci. Ya. Paham ya? Oke.
ada dalam satu kesatuan. Pima ada dalam satu kesatuan itu, pima ing dalam lafad lahu kedua amil. Amilnya apa? Bunyinya apa amilnya? Dorob tu, memukul, ya. Pima ada ittihad ada dalam kesatuan, pima dalam lafad lahu kedua amil min waktihi dari segi waktunya, waktu melakukan pekerjaan memukul, wa fa'ilihi lan fa'ilnya, pelakunya, amil yang melakukan pekerjaan. Saya melakukan hubban rasa cinta, kemudian hujanan rasa susah, itu dikerjakan dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Ya. Siapa amilnya? Halo, saya tanya siapa amilnya? Saya. Yang melakukan pekerjaan memukul siapa? Saya, itu amil namanya. Waktunya kapan? Waktunya ya ketika melakukan pukulan itu. Antara saya dengan pekerjaan memukul itu adalah dalam ittihad, dalam satu kesatuan. Paham? Oke. Contohnya apa? Utawi contohnya iku kakum kaya lafad kum. Kum ngadegau siro, pekerjaannya menyuruh untuk berdiri. Kepada siapa? Li Zaidin, maring Pak Zaid. Kum ngadegau siro li Zaidin maring Pak Zaid, menyuruh berdiri kepada Zaid. Lah kenapa pekerjaan menyuruh berdiri? Ya. Ittiko asarihi krono ngerekso elekne si Zaid, menjaga kejelekannya si Zaid. Lamun diuk baik goreng ta si Zaid. Maka pekerjaannya apa? Menyuruh berdiri. Masdarnya apa? Masdarnya adalah ittikoa. Ya. Itu nanti akan kalau duduk saja nanti akan jelek. Makanya untuk kebaikan menyuruhnya berdiri. Waksid dan nejaho siro alian ing ali. Ngamaksud anjeun alian kapa ali. Kenapa pekerjaan iksid neja kapa ali? Kunaon pekerjaan neja kapa ali? Ibtigo birri krono nyuprih kebagusane ali. Itu baik, kita jelaskan dulu lah. Udah selesai untuk nadomanya, selesai ya. Tadi bacalah nasob. Halo, fokus ya. Bacalah nasob kepada masdar. Kalian menyuruh membaca nasob kepada masdar. Ketika adanya masdar itu berfungsi sebagai bayanan, penjelasan apa? Li'ilatil fi'li,
memberikan alasan satu pekerjaan di mana pekerjaan itu terjadi adanya pekerjaan itu. Paham tidak? Nanti ada ketentuan dan syaratnya. Apa syarat dan ketentuannya untuk menjadikan maf'ul li ajli atau maf'ul lah? Ketentuan dan syaratnya di sini di dalamnya dijelaskan. Lihat coba. Al awalu utawi kang awal ayakuna masdaron. Syaratnya pertama untuk menjadikan maf'ul lil ajli itu harus berupa masdar. Yang kedudukannya yang ketiga itu. Paham? Lah bagaimana kalau tidak terbuat dari masdar? Misalkan ji'tuka as-samana. Ji'tuka saya datang. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Datang. Datangnya kepada siapa? Kepada kamu. Ya, datang kepada kamu. Langsung kalimatnya itu as-samana ing lenga. Ya, lenga wal asala lan madu. Asamana dibaca apa? Asamana. Huruf akhirnya dibaca apa? Nasob. Kemudian wal asala lan madu. Madu dibaca nasob. Tetapi itu kedudukannya bukan maf'ul li ajli. Bukan maf'ul lah, tetapi maf'ul apa? Maf'ul bih. Ya. Kita sudah belajar maf'ul bih juga. Ada maf'ul bih, ada maf'ul lah, ada maf'ul mutlak. Nah, sekarang kita bahas maf'ul li ajli. Kenapa bukan maf'ul lah? Karena tidak memberikan alasan kepada suatu pekerjaan ji'tuka. Dan bukan terbuat dari masdar. Paham tidak? As-samana wal asala madu. Paham tidak? Oke. Harus terbuat dari masdar. Syarat yang kedua, awas catat nih syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama sudah, harus berupa masdar. Wasani lan kapindo iku ayakuna yen ta'ana opo masdar ono iku kolbian bangsa ati. Masdarnya oke masdar, tetapi bukan masdar kolbian. Ini dituntut harus masdar apa? Halo. Untuk membuat masdar untuk membuat maf'ul li ajli, syarat yang kedua harus masdar kolbian. Kolbian itu apa artinya? Halo, wah belum fokus nih. Kolbian itu apa artinya? Hati. Berarti masdarnya itu harus berasal dari bangsa hati. Hati itu apa? Hati itu yang ada sesuatu dalam perasaan. Menjaga perasaan. Atau batinku tersiksa. Oh, itu bahasanya bahasa hati. Ya. Perasaan hati. Coba contohnya apa yang ada dalam hati? Takut adalah sebuah rasa yang ada di mana? Ada di hati apa di kepala? Di hati. Itu takut. Takut itu perasaan yang ada dalam hati kita. Ya. Betul tidak? Oke. Contohnya apa? Apa yang ada dalam hati apa? Pekerjaan yang ada dalam hati apa? Takut contohnya. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Khaufan.
Khaupan akar kata dari fi'il madi apa? Khaufa. Ya. Menjadi masdar khaupan. Sekarang apalagi? Pekerjaan yang ada dalam hati apa? Hah? Bisul? Apa? Rindu. Oke. Apa rindu bahasa Arabnya? Hah? Bukan syauqi. Masdar. Itu mah kerinduanku. Kalau syauqi itu pakai iya mutakalim. Syauqi, kerinduanku. Iya, itu contoh yang ada dalam hati adalah kerinduan. Tetapi masdarnya apa? Syauqon. Ya. Jangan pakai ya mutakalim, syauqi jangan. Syauqon. Oke. Ya. Boleh syauqi. Tapi pakai ya, jangan pakai kasro aja. Syauqi pakai ya. Ya, syauqon. Apalagi? Biar mengembangkan bahasa hati. Yang ada di dalam hati apa? Pekerjaan apa? Tadi sudah takut, kerinduan. Cinta ada di mana cinta? Ada di hati, ya gak? Iya. Hubban, fi'il madinya apa? Habba, yuhibbu, hubban. Nah, jadi ketentuannya kalau mau membuat maf'ul li ajli atau maf'ulah harus terbuat dari masdar, tetapi masdarnya harus yang kolbian berupa hati. Apalagi? Nah, biar dikembangkan nih. Pekerjaan yang ada dalam hati apa? Apa? Hah? Cemburu apa bahasa Arabnya? Cemburu. Ya, cemburu apa? Apa cemburu? Bahasa Arabnya apa? Sirikan, sirik mana mah? Usil. Apa? Cari. Cemburu bahasa Arabnya apa? Apa? Naon deui? Apalagi? Marah itu ada dalam hati, jengkel, iman, teh, gitu ta. Coba bahasa Arabnya apa? Godban. Masdarnya godoba yagdubu, godban. Ya, diambil masdarnya, jangan fi'il madi, jangan fi'il mudhari'nya. Paham nggak? Kan terbuat dari masdar, tetapi masdarnya adalah masdar yang bangsa hate. Naon deui loba lah. Contohnya namanya harapan, naon harapan? Aku berharap kepadamu. Rojaan. Ya, rojaan. Itu pekerjaan hati namanya. Pekerjaan sedih, naon sedih? Hah? Huznan, iya. Huznan. Itu pekerjaan hati. Hazana fi'il madinya. Sekali lagi diambil dari masdar, kemudian masdarnya adalah qalbian. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga untuk membuat maf'ul li ajli atau maf'ul ma'ah apa? Ayyakuna illatan lil fi'li. Masdarnya itu merupakan
sebuah alasan pekerjaan dikerjakan, yang dimana pekerjaan itu sebelum adanya. Contoh, jituki, aku datang kepadamu, hubban, krono cinta, min ridho ilahi, saking ridho Allah. Nah, lapad hubban adalah masdar, iya masdar. Kemudian bangsa hati, iya bangsa hati, ya. Dan hubban itu dikerjakan, adanya rasa cinta itu dikerjakan. Kenapa pekerjaan dikerjakan, pekerjaan hubban dikerjakan? Yaitu pekerjaannya apa? Aku datang kepadamu, hubban karena cinta. Ya, pekerjaan datang, datang pekerjaan bukan. Datang pekerjaan bukan. Pekerjaan, ya. Tak itu hubban itu memberikan alasan. Jitu lamun maneh datang ka urang sok, aku akan timbul alasan hubban. Kalau tidak datang berarti maneh teu bogoh ka uing. Paham teh? Paham enggak? Ya, gitu. Asal maneh datang ka kolot uing sok urang rek bogoh ka maneh. Tapi lamun teu datang moal bogoh daul kawani, berarti rasa cinta dengan pekerjaan kamu datang. Datangilah orang tuaku kalau memang kau mencintaiku. Anjay. Gitu. Karena ngerti nggak? Yang jelas maksud, kalau nggak ngerti saya ulang-ulang terus gitu. Tuh syarat yang ketiga, pekerjaan itu dikerjakan memberikan alasan. Kalau tidak memberikan alasan berarti tidak dikatakan sebagai maf'ul ajih. Contohnya bagaimana? Contoh, dorobtu, saya memukul. Pekerjaannya apa? Pekerjaan saya apa? Amilnya apa? Saya, ya, saya melakukan pekerjaan pemukulan. Dorban, dorban masdar bukan? Masdar, kade masdar. Tetapi kolbian bukan? Bukan. Itu mah namanya perbuatan fisik, ya. Maka itu tidak dikategorikan sebagai maf'ul li ajli, tetapi maf'ul apa? Bawa deui aing mah. Maf'ul mutlak. Ya. Kan udah maf'ul mutlak dikaji. Oke. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, untuk pembuatan maf'ul li ajli atau maf'ul lah itu warabiu ayakuna yenta'ana opo masdar iku musarikan nunggali, ada dalam satu kesatuan. Iku musarikan nunggali li amili maring amile. Darabtu, saya melakukan pukulan. Hubban, adanya masdar itu nunggali jeung amilnya, rasa cinta saya itu ada dalam satu yang membuat alasan pekerjaan memukul. Darabtu hubban, hubban itu adalah masdar maf'ul li ajli, ada dalam satu kesatuan melakukan pemukulan, saya amilnya
melakukan pemukulan, ya, fi waktihi dalam waktunya melakukan pemukulan ada dalam satu kesatuan. Bagaimana kalau tidak ada dalam satu kesatuan, artinya tidak musyarikan, berarti goir musyarik, ya, paham? Tidak ada dalam satu kesatuan. Contohnya ta'ahabtu ada nggak? Ada nggak? Nyawis sopo ingsun al yauma ing dalam ikidina. Ta'ahabtu urang teh sasadia dina poe ayeuna. Amilnya apa? Halo, fokus. Amilnya apa? Saya. Pekerjaannya apa? Ta'ahaba, yaitu nyawis-nyawis. Sasadia urang teh al yauma ing dalam ikidina dina poe ieu sasadia saparon. Nah, saparon ini masdar. Saparon lelungan. Masdar betul. Ya, saparon. Godan ing dalam esuk sasadia poe ayeuna jang perjalanan besok. Itu tidak musyarik. Paham tidak? Halo? Itu namanya tidak ada dalam satu kesatuan antara saya melakukan cawis-cawis sasadia dina poe ayeuna ari ngalakukeun perjalanan jang isukan. Itu tidak termasuk contoh maf'ul ajli. Paham? Yang keempat, yang keberapa itu? Yang kelima, terakhir untuk pembuatan maf'ul ajli. Wal khamisu ayyakuna musyarikan. Nunggali masdarnya itu nunggali makna. Li amilihi pada amilnya, pi fa'ilihi dalam fa'ilnya. Masdar itu nunggali makna dalam amilnya, dalam segi pekerjaannya. Ya. Contoh yang tidak artinya ada dalam kesatuannya itu fa'il pada amilnya. Contoh, palaya juju mangka ora wenang opo antakula yen tang ngucap sira jituka aku datang kepadamu. Ini namanya contoh yang goir musyarik dalam pada amilnya. Pada amilnya yaitu saya datang, pekerjaannya datang. Mahabbataka krono cinta iyaya padaku. Antara iyaya kan satu itu, jitu tu dengan iyaya itu, ya itu diantaranya. Lah itu jadi kesimpulannya nanti syaratnya itu ada 5 dalam cara pembuatan maf'ul ajli. Di antaranya ada kesatuan dalam segi waktu, ya, antara masdar dengan amilnya, wa fa'ilihi dan fa'ilnya, pelakunya, gitu. Tidak boleh ada goir musyarik, tidak membersamai. Engkau dak waksid alian
ibtigoa birrihi, engkau berkehendak, ya tujuan datang ka Pak Ali itu ibtigoa birrihi, krono na ibtigoa birrihi, dengan anjeun datang maksud kasih Ali teh itu alasannya untuk mendapatkan kebaikan si Ali gitu. Paham ya? Itu barangkali untuk maf'ul li ajli. Sekarang maf'ul ma'ah. Kita ingin menghatamkan